Jadi untuk materi yang pertama adalah menjadi seseorang yang berpengetahuan. Seorang yang berpengetahuan adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan menerapkan ilmu pengetahuan di berbagai aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan itu sendiri digunakan untuk memperluas wawasan, berpikir kritis, memecahkan masalah, menentukan keputusan, dan mengevaluasi suatu rumusan masalah. Selanjutnya adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh ilmuwan untuk mengembangkan dan mencari teori, yang meliputi pengamatan, menganalisis, dan penyusunan teori. Ciri-ciri aktivitas ilmiah yaitu sistematis, logis, terbuka, dan berulang. Yang dilakukan aktivitas ilmiah adalah perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, pengumpulan data, pembahasan, kesimpulan, dan mempublikasikan hasil aktivitas ilmiah. Kemudian, sikap ilmiah adalah rasa ingin tahu yang kuat, kejujuran dalam pengumpulan data, berpikir kreatif, kritis, tekun, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersusun secara sistematis dan objektif yang didasarkan teori dan fakta yang terbukti. Ciri-ciri ilmu pengetahuan adalah sistematis, objektif, berulang, universal, dan logis. Generalisasi adalah proses menentukan pola umum dari berbagai contoh yang spesifik untuk kemudian diterapkan di berbagai situasi yang serupa. Mengapa perlu dilakukan generalisasi adalah untuk memperluas pemahaman, memprediksi perilaku, dan membuat penjelasan lebih luas. Kemudian, bagaimana cara melakukan generalisasi yaitu mengidentifikasi pola, merumuskan definisi umum, dan mengevaluasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin yang nomor 5, yaitu hakikat pengetahuan. Nah, apa sih hakikat pengetahuan itu? Hakikat pengetahuan itu proses pemahaman yang dimiliki manusia melalui kesadarannya sendiri. Nah, di hakikat pengetahuan ini ada beberapa aspek, yaitu kebenaran, objektivitas, dapat diuji, dapat dipercaya, dan dapat dipahami. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran itu maksudnya pengetahuan haruslah sesuatu yang benar, atau paling tidak dianggap benar berdasarkan bukti dan logika. Yang kedua, objektivitas. Nah, objektivitas ini idealnya pengetahuan harus bebas dari bias pribadi dan dapat diuji secara objektif oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu dapat diuji. Nah, dapat diuji ini maksudnya pengetahuan harus dapat diuji kebenarannya melalui pengamatan, eksperimen, atau pemikiran kritis. Yang keempat, ada dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu maksudnya pengetahuan harus berasal dari sumber yang kredibel atau dapat diandalkan. Nah, yang terakhir, yang kelima itu dapat dipahami. Maksudnya pengetahuan harus mudah dipahami dan diakses oleh orang lain. Nah, selanjutnya poin keenam itu tingkat kebenaran ilmu. Tingkat kebenaran ilmu merujuk pada tingkat kepercayaan dan kepastian sesuatu pengetahuan atau teori ilmiah. Nah, ilmuwan ini membuktikan sebuah kebenaran ilmu dengan mengumpulkan bukti, menguji teori, dan membuat kesimpulan. Nah, maksudnya mengumpulkan bukti itu mengumpulkan data dan informasi yang mendukung teori. Nah, yang kedua, menguji teori. Menguji teori ini menguji teori melalui eksperimen atau pengamatan yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini berdasarkan hasil pengujian teori. Nah, selanjutnya bagaimana sih ilmuwan mengatasi problem-problem tersebut? Cara mengatasinya yaitu 1. Menggunakan metode ilmiah yang tepat. Menggunakan metode ilmiah yang tepat untuk mengumpulkan data dan menguji teori. Yang kedua, ada pengumpulan data yang akurat. Mengumpulkan data yang akurat dan reliable. Nah, yang ketiga, menggunakan teknologi yang canggih. Menggunakan teknologi yang canggih untuk mengumpulkan data dan menguji teori. Yang terakhir yaitu mengembangkan data yang lebih baik, yaitu mengembangkan teori yang lebih baik dan akurat untuk menjelaskan fenomena alam.